Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rivial, NIM 1931041194, kelas PJKRE. Untuk memenuhi tugas mata kuliah bulu tangkis, di sini saya akan membacakan materi mengenai tentang bulu tangkis. Footwork menurut Sujana 2009 bahwa permainan olahraga bulu tangkis atau badminton berasal dari permainan yang bernama Belladon dan Skutlot. Di India pada abad ke-18, permainan ini diberi nama Fauna. Olahraga ini mulai dikenal oleh masyarakat Indonesia pada awal tahun 1930. Hal ini dikarenakan sudah dimainkan banyak masyarakat, baik di perkantoran maupun di pedesaan, baik laki-laki maupun perempuan. Olahraga ini dapat memberikan peran yang membuat tidak adanya perbedaan pada setiap kalangan. Bulu tangkis yaitu olahraga yang dimainkan oleh dua orang apabila bermain perorang atau tunggal, serta 4 orang atau 2 pasangan atau biasa disebut ganda yang saling berlawanan. Olahraga bulu tangkis yang sekarang banyak dimainkan terdiri dari 5 partai atau nomor, yaitu tunggal putra, tunggal putra, tunggal putri, ganda putra, ganda putri, dan ganda campuran. Bulu tangkis menjadi sebuah olahraga populer di dunia, terutama di wilayah Asia Timur dan Tenggara, yang saat ini mendominasi olahraga ini dibandingkan dengan negara lainnya. Bulu tangkis merupakan salah satu olahraga yang menggunakan alat dan lapangan yang dibatasi oleh net. Salah satu teknik dalam permainan bulu tangkis adalah footwork atau gerakan kaki. Menurut Herman Subardja 2007 halaman 32, footwork adalah gerakan langkah-langkah kaki yang mengatur badan untuk mendapatkan posisi badan agar memudahkan pemain dalam melakukan gerakan memukul suklot dengan posisinya. Footwork diartikan sebagai kemampuan dalam mengatur kerja kaki dalam menopang tugas memukul, sebagaimana menurut Irawadi tahun 2009. Footwork adalah teknik pergerakan kaki, kemampuan bergerak, berpindah tempat, atau mengatur posisi tubuh, sangat tergantung pada kemampuan kaki atau footwork. Dalam permainan bulu tangkis, kaki berfungsi sebagai penyangga tubuh untuk menempatkan badan dalam posisi yang memungkinkan untuk melakukan gerakan pukulan yang efektif. Gerakan kaki ini biasanya disebut footwork atau kerja kaki. Menempatkan posisi badan sedemikian rupa sehingga memudahkan dalam melakukan gerakan memukul sesuai dengan posisinya. Prinsip dasar footwork
bagi pemain yang menggunakan pegangan kanan atau right-handed adalah kaki kanan selalu berada di ujung, atau setiap melangkah kaki selalu diakhiri dengan kaki kanan. Teknik footwork adalah merupakan teknik langkah kaki yang apabila dilakukan dengan posisi yang benar maka akan menghasilkan pukulan yang berkualitas. Footwork juga akan membuat kita menjadi lebih efisien untuk menjaga stamina dengan cara melakukan gerakan langkah yang benar. Maka kita tidak perlu membuang banyak tenaga. Pemain juga harus mengatur posisi dengan cepat untuk dapat mengembalikan shook lock dengan pukulan yang berkualitas. Oleh karena itu, pemain harus mempunyai kecepatan serta kelincahan yang teratur atau yang disebut dengan footwork. Faktor yang harus diperhatikan untuk melakukan footwork dengan baik adalah senantiasa berdiri dengan sikap dan juga posisi yang tepat ketika berada di lapangan. Lakukan gerakan melangkah ke depan, belakang, samping kanan, dan juga kiri sambil memukul serta selalu perhatikan keseimbangan tubuh. Usahakan agar selalu berdiri dengan kaki jinjit ataupun tumit, kaki tidak menempel lantai. Hal ini dilakukan supaya gerakan melangkah kita lebih cepat. Sebagai contoh, jika kamu akan memukul bola yang berada di lapangan bagian depan atau samping kanan, maka kaki kanan selalu berada di depan. Demikian pula, jika hendak memukul di belakang, posisi kaki kanan berada di belakang. Oleh kaki dalam permainan bulu tangkis merupakan dasar yang harus dikuasai oleh setiap pemain. Karena gerakan kaki harus lincah, gesek, dan cepat untuk mengembalikan bola dengan teknik yang benar. Latihan olah kaki dapat dilakukan menggunakan raket tetapi tanpa bola, di mana gerakan diakhiri dengan pukulan seolah-olah mengembalikan atau memukul bola. Tujuan olah kaki adalah yang pertama, setelah melakukan servis supaya segera ke posisi strategis atau tengah untuk permainan single saat mengambil atau memukul bola dengan sikap yang benar atau karena tidak terlambat dengan jatuhnya bola. Ketiga, setelah mengembalikan bola dari lawan supaya segera ke posisi strategis atau tengah. Langkah kaki dalam permainan bulu tangkis adalah ke segala arah atau sesuai datanya bola, tetapi dapat digambarkan 8 arah mata angin. Yang pertama, ke depan atau melangkah maju. Kedua, ke depan kanan atau serong kanan. Ketiga, ke kanan atau memakai langkah step. Keempat, ke belakang kanan atau serong. Kelima, ke belakang atau langkah mundur. Keenam, ke belakang kiri atau serong. Ketujuh, ke kiri atau memakai langkah step. Kedelapan, ke depan kiri atau serang kiri. Banyak variasi daripada bentuk teknik pengaturan kaki adalah footwork
dalam permainan bulu tangkis olahraga. Langkah bergantian. Langkah bergantian biasa disebut juga dengan langkah konvensional dan hanya mengikuti struktur gerak lainnya seperti berjalan sesudah kiri dilakukan dengan kanan atau sebaliknya. Berikut ini gambar pola langkah bergantian. Langkah pertama yaitu meloncat. Langkah ini biasanya dilakukan untuk mengambil suklot yang bersifat getaran atau gerakan yang tiba-tiba. Karakteristik langkah ini terletak kepada kecepatannya dan mencegat dan menutup sisi lapangan. Penggunaan langkah ini butuh tidak hanya kecepatan 29, namun kekuatan otot kaki lebih ekstra besar karena cenderung menahan berat badan tubuh dari gerakan-gerakan meloncat. Kedua, langkah menggunting biasanya dilakukan pada pergerakan pengembalian di sisi bagian belakang. Langkah ini akan lebih efektif kalau perpindahan berat badan dari pertukaran kaki yang menyerupai gerakan menggunting. Berikutnya langkah gabungan atau kombinasi. Langkah ini merupakan gabungan dari semua langkah yang ada. Biasanya langkah gabungan atau kombinasi bisa terjadi di saat terjadinya rally yang panjang. Ini dikarenakan suklot yang dipukul bergerak ke semua arah yang memungkinkan terjadinya langkah gabungan atau kombinasi. Kerangka teoritik. Keterlambatan dalam pengembalian pukulan lawan sering menjadi kegagalan kita dalam mengembalikan pukulan. Dengan pukulan baik dan benar, serta Kunta Purnama mengatakan langkah kaki atau footwork dalam permainan bulu tangkis sebagai penopang tubuh untuk bergerak ke segala arah dengan cepat sehingga dapat memposisikan 30 tubuh sedemikian rupa supaya dapat melakukan gerakan pukulan efektif. Teknik ini merupakan dasar untuk bisa menghasilkan pukulan berkualitas. Tentu apabila dilakukan dengan posisi baik. Untuk bisa memukul dengan posisi baik, seorang atlet harus memiliki kecepatan gerak kaki tidak bisa dicapai bila footworknya tidak teratur. Dari pandangan di atas dapat dikatakan bahwa untuk melatih footwork atlet harus cepat dan tepat, karena jika tidak benar maka atlet akan kesulitan untuk mengembalikan pukulan yang diberikan oleh lawan. Berbagai teori tersebut, peneliti mencoba mengembangkan model latihan footwork pada olahraga bulu tangkis. Model latihan ini dikembangkan dengan susunan latihan yang sistematis. Pada model latihan telah dijabarkan bentuk-bentuk latihan footwork pada bulu tangkis untuk memaksimalkan terjadinya footwork yang tepat dan benar, dan memberikan inovasi dalam latihan dengan tujuan penyesuaian situasi kondisi subjek penelitian. Berdasarkan teori yang telah dipaparkan di atas, peneliti mengangkat penelitian pengembangan model dengan fokus model latihan footwork pada cabang olahraga bulu tangkis.
Footwork berkaitan erat dengan kekuatan kaki, sehingga banyak yang dilakukan untuk melatih footwork permainan bulu tangkis. Berikut beberapa latihan yang dapat meningkatkan kelincahan footwork pada olahraga bulu tangkis. Latihan langkah atau showdown, skipping, shoot lead, run, zigzag, run, sprint. Beberapa latihan tersebut mengandung gerakan yang cepat, sehingga cocok untuk meningkatkan footwork. Latihan showdown umum, model 1 RR, model lurus. Gerakan pertama, gerakan kedua pelaksanaan. Pertama, atlet mengambil posisi siap di belakang kiri titik nomor 6 dengan menggunakan raket. 2. Atlet melangkah bergantian maju ke depan ke arah titik nomor 1 dengan gerakan memukul shot lock. Ketiga, atlet melangkah bergantian mundur ke belakang titik nomor 6 dengan gerakan memukul shot lock. Pengertian skipping. Skipping merupakan olahraga yang sejak zaman dulu digemari dari berbagai negara. Olahraga skipping merupakan olahraga yang menggunakan seutas tali untuk melakukan lompatan. Olahraga skipping ini dengan digemari oleh atlet-atlet dari berbagai macam negara, misalnya bola voli, badminton, tinju, dan olahraga 25 lain. Olahraga skipping digemari karena dengan melakukan olahraga skipping ini dapat meningkatkan kekuatan, kelincahan, keseimbangan. Olahraga ini sampai saat ini masih menjadi pilihan dari berbagai cabang olahraga. Saat ini perkembangan skipping juga sangat hebat. Skipping mengalami perkembangan dari segi variasi penggunaan maupun bahan yang digunakan. Zaman dahulu, skipping digunakan hanya untuk meloncat satu atau dua macam loncatan saja, namun sekarang variasi penggunaan skipping sangat variatif dan berkembang berbagai macam variasi. Setelah itu, bahan yang digunakan untuk membuat skipping pada zaman dulu hanya tali saja dan pegangan hanya dari kayu. Namun sekarang dengan berkembangnya zaman, bahan skipping bisa dari plastik yang bahannya ringan dan mudah digunakan. Menurut Bayu Surya 2010, lompat tali dikenal dengan istilah rope skipping. Skipping adalah salah satu aktivitas yang menggunakan tali dengan kedua ujung tali dipegang dengan kedua tangan lalu diayunkan melewati kepala sampai kaki sambil suatu bentuk latihan CV atau kardiovaskuler yang sangat baik karena dapat menjadikan sebuah latihan yang sangat berat dan dapat meningkatkan daya latihan dan kecepatan. Adapun tujuan skipping menurut Muhammad Muhyi Faruk tahun 2009 halaman 23, sasaran atau tujuan lompat tali adalah yaitu mengembangkan daya tahan, mengembangkan kekuatan kaki dan lengan, mengembangkan kekuatan kardiovaskuler, membantu memahami ritme gerakan melalui aktivitas ini, membantu koordinasi gerakan tangan dan kaki,
mengembangkan keseimbangan tubuh. Adapun pendapat senada juga disampaikan oleh Seutoto Ponjepotro pada tahun 2002, menyatakan bahwa tujuan lompat tali adalah melatih keterampilan melompat dan meloncat, melatih koordinasi antara kedua tangan dan kaki, melatih otot tungkai agar dapat hasil lompatan yang baik. Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan latihan lompat tali skipping adalah memaksimalkan ukuran jarak capai atau tinggi loncatan, dan juga mengkoordinasikan loncatan dengan ayunan supaya tali dapat melewati kaki dan kepala. Teknik dan variasi dalam skipping. Variasi dalam lompatan tali skipping ada 6 cara menurut Chrissy Gallagher pada tahun 2006, yaitu pertama, angkat satu lutut sambil melompat. Kedua, melompat maju mundur, setelah itu ke samping. Ketiga, lompati tali dengan kedua kaki secara 27 bersamaan. Keempat, lompati tali dengan lompatan tali di selingkah. Kelima, lakukan lompatan yang tinggi di atas tali. Dan 6, melakukan lompatan bintang atau starjump di antara waktu ketika tali berada di bawah. Menurut Muhyi Farouk tahun 2009, dalam melakukan lompat tali ada beberapa cara, antara lain adalah sebagai berikut, yaitu melompati tali di tempat dengan menggunakan kedua kaki, melompati tali dengan salah satu kaki secara bergantian, melompati tali dengan satu kaki bergantian sambil berjalan. Dalam penelitian ini, latihan skipping dilakukan dengan cara meloncat satu kaki bergantian kanan dan kiri, masing-masing kaki 10 repetisi, dan meningkatkan 4 repetisi setiap 3 kali pertemuan. Setiap pertemuan 4 set, dilakukan dengan irama secepat mungkin. Recovery 30 detik antar set. Pemberian perlakuan dilakukan 3 kali seminggu dengan lama pemberian 16 kali tatap muka. Latihan skipping juga mempunyai kelincahan atau manfaat bagi tubuh kita. Selain bertujuan untuk meningkatkan tinggi loncatan, yaitu meningkatkan kapabilitas, menurunkan berat badan, mengencangkan otot, mengoptimalkan energi dalam tubuh, membentuk tubuh, menambah tinggi badan, meningkatkan fertilitas, mencegah osteoporosis, meningkatkan stamina dan keseimbangan, meningkatkan kinerja otak. Sutlerun menurut Rami Muntar 1992, salah satu bentuk latihan untuk meningkatkan kemampuan kelincahan yaitu Sutlerun atau lari bolak-balik. Bentuk Sutlerun adalah lari bolak-balik secepat-cepatnya, dimulai dari satu titik ke titik lainnya, menempuh jarak tertentu. Unsur gerakan latihan Sutlerun yaitu lari dengan mengubah arah dan posisi tubuh. Kecepatan, keseimbangan merupakan komponen gerak kelincahan, sehingga latihan ini dapat digunakan untuk meningkatkan kelincahan. Menurut Remy Muntar 1992, salah satu bentuk latihan untuk meningkatkan kemampuan kelincahan yaitu Sutlerun atau lari bolak-balik. Bentuk Sutlerun yaitu lari bolak-balik secepat-cepatnya, dimulai
dari satu titik ke titik lainnya menempuh jarak tertentu. Menurut Remy Mukhtar, kelincahan satelung unsur gerak 12 dalam latihan satelung yaitu lari dengan mengubah arah dari posisi tubuh. Kecepatan atau keseimbangan merupakan komponen gerak kelincahan, sehingga latihan ini dapat digunakan untuk meningkatkan kelincahan. Kelebihan latihan satelung adalah latihan ini berorientasi pada footwork, speed atau kecepatan. Banyak mendapatkan porsi dalam latihan ini. Menurut Harsono 1988, yang perlu diperhatikan bahwa dalam latihan satelung yaitu pertama, jarak antara kedua titik jangan terlalu jauh. Misalnya 10 meter, maka ada kemungkinan bahwa setelah lari beberapa kali bolak-balik, dia tidak mampu lagi untuk melanjutkan larinya dan memalingkan badannya dengan cepat disebabkan karena faktor kelelahan. Dan kalau kelelahan mempengaruhi kecepatan larinya, maka latihan tersebut sudah tidak sah atau valid lagi untuk digunakan sebagai latihan kelincahan. Kedua, jumlah ulangan lari bolak-balik jangan terlalu banyak sehingga menyebabkan atlet lelah. Kalau ulangan lainnya terlalu banyak, maka menyebabkan seperti di atas. Faktor kelelahan akan mempengaruhi apa yang sebetulnya ingin dilatih, yaitu kelincahan. Lebih lanjut, menurut Harsono 2001, keuntungan dan kerugian satelung yaitu keuntungan. Secara psikis, gerakan satelung lebih mudah diingat sehingga memungkinkan atlet dapat berkonsentrasi penuh pada kecepatan lari. Kedua, bila dilakukan terus-menerus, atlet terbiasa dengan sudut belok yang tajam atau 180 derajat lebih tajam dibanding dengan sudut belok lari zigzag atau 45 dan 90 derajat. Ketajaman sudut tersebut di atas memungkinkan hasil yang dapat dicapai pada saat tes dengan alat tes kelincahan dribbling untuk satelung dibandingkan lari zigzag. Keempat, zigzag. Zigzag rung adalah gerakan lari berkelok-kelok mengikuti lintasan. Latihan zigzag rung dapat digunakan untuk meningkatkan kelincahan karena unsur gerakan terkandung dalam latihan zigzag rung merupakan komponen gerakan kelincahan, yaitu lari dengan mengubah arah dan posisi tubuh, kecepatan. Keseimbangan yang juga merupakan komponen gerakan kelincahan. Salah satu bentuk latihan untuk meningkatkan kelincahan yaitu lari zigzag atau lari berkelok-kelok. Dalam permainan bulu tangkis, kecepatan lari dan mengubah arah dengan cepat sangat dipengaruhi dalam bermain bulu tangkis. Karena pemain bulu tangkis identik dengan permainan yang cepat, terutama permainan tunggal, harus sangat menguasai keenam sudut lapangan tersebut. Bentuk zigzag rung atau lari berkelok-kelok secepatnya melewati rintangan dengan mengejar waktu yang singkat-singkatnya menempuh jarak tertentu. Latihan zigzag rung dapat digunakan untuk meningkatkan kelincahan karena unsur gerak yang terkandung dalam latihan zigzag rung merupakan komponen gerak kelincahan yaitu lari dengan keunggulan arah, mengubah posisi tubuh, kecepatan dalam keseimbangan. Keuntungan zigzag rung yaitu kemungkinan cedera lebih kecil karena sudut ketajaman
keuntungan zigzag rung yaitu kemungkinan karena ketajaman berkelok arah lebih kecil 40 derajat dan 90 derajat, serta banyak membutuhkan koordinasi gerak tubuh. Sedangkan kerugian zigzag rung adalah secara fisikis arah lari perlu mengingatkan lebih serta atlet tidak terbiasa dengan ketajaman sudut lari yang besar. Salah satu unsur kondisi fisik yang perlu dikembangkan dalam bulu tangkis adalah kelincahan atau agility. Kelincahan atau agility adalah kemampuan seseorang untuk berlari dengan cepat mengubah arahnya. Apabila seorang pemain bulu tangkis memiliki kelincahan bagus, maka akan mempermudah pemain untuk mengejar dan menjangkau shotlet load dengan posisi yang benar saat memukul shotlet court. Kelima, sprint training. Latihan kecepatan merupakan salah satu bentuk variasi dan cara yang dibutuhkan untuk meningkatkan daya tahan aerobik. Adapun bentuk aktivitas adalah berlari dengan kecepatan maksimal atau sprint, menempuh jarak yang pendek dan dilakukan secara berulang-ulang. Sebagai contoh dari latihan sprint. Sprint adalah kemampuan seseorang untuk berlari secara kencang. Gerakan sprint dapat dilakukan memulai dengan awalan yang sangat bagus. Kemampuan kelincahan yaitu atau sprint dapat melakukan keseimbangan merupakan komponen gerak kelincahan, sehingga latihan ini dapat digunakan untuk meningkatkan kelincahan baik secara cepat dimulai dari satu titik ke titik lainnya dengan menempuh jarak tertentu. Latihan ini dapat digunakan untuk meningkatkan kelincahan. Kelebihan latihan sprint yaitu dapat melincahkan kecepatan dengan maksimal. Yang perlu diperhatikan bahwa dalam latihan ini kedua kaki harus serata dengan yang digunakan untuk agar posisi terlihat lebih nyaman. Mempengaruhi kecepatan lainnya, maka latihan tersebut sudah tidak sia-sia lagi. Sprint training adalah lari dengan kecepatan yang maksimal, menempuh jarak antara 40 meter sampai 50 meter. Repetisinya 16 sampai 20 kali. Sprint adalah kemampuan sistem neuromuskuler yang melakukan serangkaian gerak dalam waktu sesingkat mungkin. Gerak siklus adalah 23 satu macam aktivitas yang dilakukan secara berkeseimbangan atau gerakan yang berangkai. Baik, itulah tadi materi yang saya dapat sampaikan dari mata kuliah permainan bulu tangkis. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik,
itulah tadi materi yang saya dapat sampaikan dari mata kuliah permainan bulu tangkis. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.